Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah Natal di tahun 2020. Berbeda dengan biasanya, ibadah Natal di tahun 2020 ini kita lakukan dengan online. Karena situasi masih dalam masa pandemi virus COVID-19. Bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah, mari kita memulai ibadah Natal di tahun 2020 ini dengan penuh sukacita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 104 ayat yang pertama dan yang ketiga. Hai dengar tembang malaikat. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Mari ibadah ini kita lanjutkan dengan penuh syukur dan kita gunakan litani teks. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat, mari kita sambut dengan pujian. Syair Kidung Jemaat 118 bait 1 dan 3, sungguh mulia. Mari kita hayati. Kudus
Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, adapun tema liturgis pada Minggu Oktav Natal, yakni oleh kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Tetapi tema akbar Natal kita se-Indonesia bahwa seorang dara telah melahirkan bayi yang diberi gelar Immanuel. Dan itu kita jabarkan di dalam subtema atau tema peringatan Natal pagi ini, yakni terselamatkan dengan melayani Sang Immanuel sepenuh hati. Mari kita respon dengan pujian syair Kidung Jemaat nomor 121 bait 1 dan 2. Dunia kedinginan. Saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan di hari Natal yang kudus ini, mari kita akui dosa kita. Saudara-saudara, Tuhan kita hakikatnya adalah Allah yang maha baik dan maha kasih. Ia selalu mengampuni orang yang mau mengakui kesalahannya dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu mari kita datang ke hadapannya sambil memohon belas kasih-Nya, agar Ia berkenan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi yang teduh, kami mengingat kembali 2000 tahun yang lampau, peristiwa agung Natal-Mu yang kudus. Suatu yang indah dan ajaib, di luar pikiran kami manusia. Tetapi sekaligus memuncak di kayu salib, mengingatkan akan siapa kami. Sebenarnya kami adalah titah-Mu yang sudah rusak karena dosa. Sakit penyakit, kematian, peperangan, intrik, kebencian melanda kehidupan dunia yang gelap ini. Karena itu dengan rendah hati kami mohon, ampunkanlah manakala kami masih memelihara nafsu kejahatan kami itu.
agar kami boleh layak senantiasa memuji kemuliaan-Mu, terlebih di hari Natal-Mu yang kudus pagi ini. Pengakuan dosa ini kami ungkapkan kepadamu hanya karena kasih karunia-Mu semata. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya ingin membacakan bagian kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga, khususnya ayat 16 dan 17, yang menyaksikan demikian tentang Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jelas di sini saudara-saudaraku, hidup kita berproses. Dan ketika kita semakin hari bertumbuh dewasa, ketika tanpa sadar kita melakukan kesalahan, hendaklah kita segera memperbaiki diri, hidup benar bersama Tuhan. Dan jelas tadi, ketika Ia datang ke dunia ini, lebih banyak rahmat untuk mengampuni dan menunjukkan arah hidup kita. Karena rancangannya bukan kebinasaan kita, melainkan keselamatan totalitas hidup kita. Amin. Mari kita respon berita anugerah sukacita tadi dengan pujian yang indah. Kita hayati dalam pujian berbahasa Jawa dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 227 ayat 1 yang berjudul Ibo Endah Cahyeng Ratri. Mari kita hayati bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita minta petunjuk, minta terang, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, pada saat yang indah ini, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami dan dapat kami rasakan sampai saat ini. Kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu yang terdapat di kitab suci. Kiranya Tuhan, Engkau membuka hati pikiran kami. Engkau memberikan terang dan petunjuk, supaya nanti apa yang kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan, dapat
kita rasakan dan dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sistrianto yang akan membawakan firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus memberikan roh hikmat, sehingga nanti apa yang sudah disiapkan dapat disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pada saat ini sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Yang demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Injil Yohanes 1, kita baca ayat 1 sampai dengan 14, yang demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Selanjutnya, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, mengamini firman Tuhan yang telah dibacakan oleh rekan sepelayanan teman majelis tadi. Mari kita respon dengan pujian dalam bahasa Jawa juga yang indah, KPJ nomor 217 bait yang pertama dengan judul Dalu Santi. Mari kita nyanyikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, di tengah pandemi kita merayakan sukacita Natal. Di tengah pandemi banyak orang Kristen sering berbicara soal mujizat. Ini sesuatu yang wajar karena memang di tengah sakit penyakit siapakah yang tidak ingin sembuh dan sehat. Kita semuanya berharap begitu. Dan tentu kita bersyukur pemerintah kita menginfokan bahwa untuk vaksin yang bisa menangkal virus corona sudah mulai datang. Tetapi berbicara tentang mujizat, saudara-saudara, sebetulnya mujizat di dalam kitab Perjanjian Baru tidak selalu terjadi seperti orang Jawa bilang sak dek sak nyet. Kalau di komik majalah anak-anak itu ada tokoh nirmala yang melakukan simsalabim atau abrakadabra. Sering mujizat hanya dipahami seperti itu saja. Tentu tidak salah karena Allah sanggup melakukan itu juga. Tetapi kita tahu bahwa mujizat pun dilakukan Yesus tidak selalu terjadi seperti itu. Misalnya ketika penyembuhan orang yang buta, Yesus meludah ke tanah dan mengadukkan tanah itu ke mata. Kemudian disuruh membasuh. Ada proses. Bahkan ada yang melihat bayang-bayang dulu seperti pohon, lama-kelamaan kelihatan manusia yang berjalan-jalan. Ada proses di sana. Itu mujizat. Berbicara tentang mujizat di dunia ini, sebetulnya mujizat terbesar adalah Natal itu sendiri. Betapa tidak seorang dara mengandung bayi yang kemudian lahir diberi gelar Immanuel. Konon Immanuel itu dari kata Immanuel, El itu bahasa Kitab Perjanjian Lama, ada El Tuhan bentuk singular dan Elohim plural.
menunjuk pada Gusti Allah Bolotontro atau Tuhan bala tentara surgawi. Itu menunjukkan keperkasaan, kekuatan ilahi. Nah, L ini di dalam budaya Jawa tan keno kinoyo ngopo tidak bisa dilukiskan bagaimana, tetapi ia jauh di sana atau tanpa wangenan, tetapi sekaligus dekat, terlalu dekat di dalam hidup kita. Cedak tanpa senggolan, tetapi tidak bisa disenggol, tidak bisa dipegang. Nah, di dalam Injil Matius 1, juga di Injil Yohanes 1, di sana dilukiskan Allah yang transenden, yang tidak kelihatan atau tidak kasat mata itu berkenan hadir di tengah-tengah manusia, membersamai, bersolidaritas dengan keberadaan manusia, dengan keberadaan sakit penyakitnya seperti pandemi sekarang ini, perjuangan untuk hidup, perjuangan untuk sehat. Ia berjuang membersamai kita. Ini adalah mujizat terbesar, saudara-saudaraku. Memang di dalam Injil Yohanes 1 itu penulis Yohanes pakai bahasa tradisi filsafat ya, bahasa-bahasa filsafat Yunani untuk menunjukkan praeksistensi being, keberadaan Tuhan sebelum lahir. Dipakailah logos. Logos itu pikiran, hikmat Tuhan. Tetapi sebetulnya hikmat ini juga menunjuk kepada sabda Allah, firman Tuhan yang dulu ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Bereshit bara Elohim Behoshek Wahasyamayim, ada kata kerja bara di sana, artinya kata kerja aktif, menciptakan itu memakai firman-Nya. Dan firman di dalam tradisi bahasa Aramaik itu memang memra. Firman ini telah menjadi manusia. Sesuatu yang impossible memang, tetapi itulah kalau Tuhan yang mengerjakan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah transenden ada di tengah manusia, menjadi imanen, L di tengah kita. Saudara-saudaraku, menarik, puncak karya Tuhan Allah menyelamatkan alam semesta ini ada proses juga sebelum-sebelumnya. Yang menarik, di kitab suci Perjanjian Lama itu ada benang merah yang menghubungkan pasang surut, the history of the world, sejarah kehidupan dunia ini. Secara iman kita melihat benang merah karya Allah nyata di situ. Di dalam kitab Yesaya tadi kita bisa membaca dan merenungkan juga ada peristiwa yang menyedihkan Israel di zaman Yesaya ini, terutama pasal 52. Kita tahu era Yesaya, Israel diperintah raja yang lama-kelamaan lemah. Lemahnya di sini bukan karena fisik, tetapi karena mulai tidak setia kepada Allah. Bahkan Raja Ahaz ketika diberitahu bahwa posisi negeri pecahan Israel ini Yehuda, Israel sebelah selatan, sementara dulur saudaranya yang utara itu bersekongkol dengan Asyur akan menyerang dia, daerah Yehuda ini, ibu kota Yerusalem, dia ajrih, takut. Dan Nabi Yesaya memberitahu, jangan takut. Artinya ketika dia mau setia kepada Allah, tidak perlu ketakutan seperti itu. Kalau kamu tidak percaya, tandanya ada seorang dara yang melahirkan anak dan diberi gelar Emmanuel. Itu bisa kita lihat di kitab Yesaya. Dan itu karena Ahaz ini tidak begitu percaya, raja ini akhirnya dia malah membelot ke Asyur juga, dan hancur nantinya Asyur ini oleh Babel, dan juga mungkin mereka mau menengok ke Mesir, hancur juga. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, posisi bangsa Israel tinggal sisa-sisa orang Yehuda ini dibuang di Babilonia, dideportasi oleh Raja Nebukadnezar di negerinya. Dia sudah tidak punya pengharapan apa-apa sebetulnya. Mungkin orang Israel juga sudah frustasi ya.
kami yang setia kepada Tuhan, kenapa juga mengalami situasi seperti ini? Mungkin seperti kita juga orang-orang beriman masa kini di tengah pandemi, kita banyak mengalami kesedihan. Ada saudara kita yang dipanggil Tuhan mendadak begitu cepat. Kita bisa putus asa juga. Tetapi syukurlah melalui para nabi ini, terutama Yesaya, ia mewartakan sekali lagi tanda yang itu nanti menjadi sebuah nubuatan. Nubuat yang pas kita menunjuk kepada lahirnya Yesus Kristus. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, maka inilah suatu mujizat yang terbesar ketika Allah lahir di tengah manusia. Dan memang akhirnya melalui Nabi Yesaya ini juga diwartakan 70 tahun kemudian kelak mereka berproses di dalam pembuangan bertahap, dikembalikan oleh Tuhan ke tanah asalnya. Sehingga di Yesaya pasal 52 ini kita melihat sampai-sampai bangsa ini yang mungkin sudah banyak kecewa atau mungkin putus asa karena dosa-dosa mereka, bukan karena Tuhan suka menghukum, bukan. Tuhan tetap setia di tengah sejarah. Dan itu terbukti, janjinya benar. Saudara-saudaraku, karena itulah kenapa di kitab Ibrani pasal 1 juga di situ ayat 1 hingga ke 4 bahwa disaksikan kalau dulu Allah berbicara melalui mulut para nabi, memuncak sekarang di tengah lahirnya bayi Yesus yang mewujudkan kehendaknya sebagai puncak karya penyelamatannya adalah kasih Allah atas dunia ini. Saudara-saudara, mungkin kita pernah kesepian, berjuang tidak ada teman yang menemani. Jangan lupa, Tuhan Yesus ketika bangkit berjanji akan menyertai kita hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, berangkat dari janji Tuhan inilah, maka kita diingatkan kembali di dalam proses kita berkehidupan beriman kepada Tuhan Yesus ini tidak jauh beda dengan umat Israel saya kira. Mungkin kita nampak buruk rupa, banyak penderitaan, tetapi kita tetap punya pengharapan. Karena apa? Kristus telah menang dan ia telah mengalahkan dosa, dan tentu dengan penebusan itu kita diminta untuk tetap menjadi saksi berkarya di sini dan kini, dan yakinlah baik kita sehat, baik kita sakit, baik kita hidup maupun mati sekalipun, kita ada di dalam God's providensia, ada di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi juga kita akan diselamatkan ketika kita setia hidup kudus, setia melayani dengan sepenuh hati. Dan pasti Tuhan memberkati upaya kita, termasuk pemerintah negeri kita yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya lepas dari pandemi ini. Mari saudara-saudara, di tengah pandemi pun kita tetap merayakan mujizat terbesar ini dengan sukacita, pengharapan, dan menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kita bahkan yang telah mendahului kita. Karena akibat COVID juga, yakinlah orang yang setia, hidup benar, ia sudah damai di dalam Kristus Tuhan di surga. Selamat Natal. Amin.
Saudara-saudaraku, mari kita ungkapkan di hari mulia ini dengan mengungkapkan Kidung Magnificat. Kita gunakan litani teks yang sudah disiapkan. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan aku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku dinamakan yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar yang dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang taat, perkasalah perbuatan tangannya. Orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan hampa. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya demi kasih sayangnya Abraham, serta keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita respon dengan sukacita, dengan pujian yang gembira, Dia lahir untuk kami. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan sukacita Natal, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, penguasa langit dan bumi, syukur kepadamu ya Allah,
karena Engkau telah hadir di dalam Kristus yang mulia. Kami merasakan perjuangan kami, Engkau bersolider di tengah derita kami. Derita bangsa kami yang juga mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk itu hanya ungkapan syukur, ungkapan ini di hari Natal-Mu yang kudus ini, atas segala karya-Mu yang luar biasa itu. Untuk itu tentu kami juga bersyukur atas upaya pemerintah dan bahkan seluruh dunia yang para ahli virologi telah menemukan virus untuk anti COVID-19. Biarlah upaya persebarannya, pemerataan di masyarakat, bahkan gratis oleh pemerintah, Tuhan berkenan memberkati. Dan kami memang mohon, janganlah berlama-lama ya Tuhan derita kami ini. Jangan Tuhan tegakan, biarlah bangsa kami menuju bangsa yang bermartabat, maju, adil dan makmur. Tuhan berkati melalui pemimpin kami yang bertanggung jawab. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa negeri kami boleh melakukan pilkada dan semuanya lancar. Kiranya hasil apapun itu yang terbaik dan Tuhan berkenan memberkatinya. Demikian juga upaya-upaya lain di tengah terpuruknya ekonomi. Kiranya Bapa memberkati upaya pemerintah kami dan kami diizinkan untuk hidup ugahari sederhana, tetapi sejahtera karena penyertaan-Mu semata. Kami berdoa untuk seluruh warga gereja-Mu yang hari ini merayakan Natal. Berkatilah di keluarga masing-masing. Untuk yang baru saja ditinggalkan kekasih hatinya, jangan Tuhan tegakan. Mampukanlah kami saling menguatkan, dan mujizat yang terbesar adalah Engkau telah memproses kami untuk semakin dewasa, berserah dan berharap atas pertolongan-Mu saja. Dan kami diyakinkan untuk sukacita selamat di dalam surgawi. Ya Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami ungkapkan, tetapi sebelum mulut bibir kami mengungkap, Tuhan mengetahui yang terbaik untuk hidup kami, dan Kau sanggup memberikannya. Untuk itu izinkan kami mengakhiri doa ini seperti Kristus yang telah mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Menandai hari istimewa Natal, kita pun menyampaikan persembahan istimewa kepadanya. Sebagaimana para majus yang mempersembahkan kemenyan dan mur bagi bayi Yesus yang mulia. Namun sebelumnya ada landasan firman dalam mempersembahkan persembahan kita ini, yang terambil dari kitab Yunus, pasal yang kedua, ayat yang ke-9, yang demikian firman-Nya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar keselamatan adalah dari Tuhan sendiri. Amin. Persembahan kali ini kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 101, ayat yang pertama dan yang ketiga. Alam raya berkumandang. Mulia dari gunung daripada
Setelah kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan banyak syukur dan terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang tak terhingga, yang telah Kau berikan dan Kau berikan kesempatan kepada kami semuanya untuk bisa memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini ya Bapa, Kau berkati sendiri dengan tangan-tangan yang sudah Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga atas firman yang sudah kami dengarkan. Dan biarkanlah dengan firman ini, kami juga mengucap syukur lewat persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah syukur peringatan Natal pagi ini dengan sukacita. Kita tahu bahwa di tengah kita banyak persoalan kehidupan yang rumit dan kompleks yang kita hadapi di tengah pandemi ini. Tugas kita adalah bagaimana menjadikan kehidupan di planet bumi ini menjadi semarak dan bahagia sebagai sebuah entitas keluarga ciptaan Allah. Di tengah pandemi sakit penyakit bahkan kematian, ada kehidupan yang terus memerlukan rekonsiliasi berproses panjang masa. Untuk ini Sang Bayi yang kudus ketika dewasa telah memberi teladan abadi 2000 tahun yang lampau. Mari jemaat Tuhan, kita lanjutkan karyanya selama musim masih berganti tahun. Bukankah Ia menjanjikan dalam segala hal bersedia membersamai kita sebagai sahabat, bersolider, seperjuangan hingga akhir zaman. Bahkan kata dan perbuatannya pun menjadi the light of the world, atau terang dalam kehidupan dunia ini. Kini undurlah dengan damai, dan sebelum kita menerima berkat, kita hayati pujian Kidung Jemaat 100 bait yang pertama. Muliakanlah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memohon berkat-Nya.
Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, kiranya menatang menyinarkan cahaya mulia wajah-Nya, sinar mulia dari bayi yang kudus, mendamaikan hati, pikiran, dan roh dan pengharapan kami, mulai hari ini, sehingga Tuhan datang di akhir zaman. Maranatha. Amin.